Selanjutnya adalah sesi pengembangan kit tutorial RAT dan SAT yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Siti Aisyah MPD. Kepada Bu Siti dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya, juga teman-teman sekalian, para tutor, para koordinator di UPPJJ pada TOT Tutor TUEP kali ini. Ya, selamat berjumpa dengan saya Aisyah dari FKIP. Yang akan menyampaikan materi tentang kit tutorial, di mana kit tutorial itu terdiri dari RAT, SAT, kemudian ada tugas tutorialnya. Izin saya akan share. Ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Bu Aisyah, sudah terlihat. Oke. Mungkin bisa di full screen ya Bu? Ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk pengembangan kit tutorial ada beberapa hal yang harus kita kuatkan, karena kan sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, tetapi kita dalam pelatihan ini mencoba untuk penguatan kepada para tutor, para teman-teman di PPJJ, dalam pelaksanaan TUEP ini yang ada hubungannya dengan kit tutorial itu apa saja. Saya mulai tentunya dengan tujuan dari pengembangan kit tutorial ini ya. Jadi teman-teman nanti akan melatih para tutor, karena teman-teman adalah master tutor, sehingga nanti harus bisa menjelaskan tentang komponen apa saja dalam kit tutorial, kemudian manfaatnya, dan mengembangkan setiap komponen kit tutorial. Nah, di dalam tujuan yang ketiga, mengembangkan setiap komponen kit tutorial, jadi teman-teman nanti akan mengembangkan RAT, ya, walaupun RAT-nya itu satu sesi, kemudian SAT, kemudian kisi-kisi dan soalnya. Kenapa kami meminta teman-teman untuk mengembangkan? Supaya teman-teman merasakan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh para tutor sehubungan dan kit tutorial ini. Walaupun ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Husni juga bahwa kit tutorial ini sebetulnya sudah ada di laman tutorial UTACID, ya, tapi memang tidak semua. FKIP saat ini sudah cukup banyak yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman nanti mengambil mengambil kit tutorial dari laman tersebut, tentunya teman-teman bisa mengkritisi, ya, apakah RAT-nya atau SAT-nya apa yang akan disajikan kepada mahasiswa kita. Nah, selintas saya akan menjelaskan tentang pengertian tutorial dulu, bahwa layanan belajar untuk memantapkan keberhasilan pencapaian kemampuan atau capaian pembelajaran, sekarang istilahnya ada capaian pembelajaran, sebagai hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara mandiri. Nah, karena ini capaian pembelajaran, tentunya capaian pembelajaran itu adalah yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita, ya, dan berupa layanan bantuan belajar. Jadi, untuk pembelajaran secara mandiri, kita memotivasi mahasiswa untuk bisa melakukannya. Dan ini dalam tutorial ini adalah bentuk layanan supaya mereka termotivasi lagi tercapainya capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk kit tutorial sendiri adalah perangkat tutorial yang terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi, berkesinambungan, saling menunjang, dan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan tutorial. Nah, karena dia sebagai acuan, tentunya nanti para tutor melihat ke sana, kit tutorialnya seperti apa, namun dalam pelaksanaannya, teman-teman tetap harus memiliki kemampuan untuk melihat situasi. Ya, kemudian aspek lokal apa di dalam kelas kita yang perlu dilakukan agar proses TUEP itu berjalan dengan baik. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi adalah sebagai acuannya, ya, sehingga diharapkan nanti teman-teman tetap harus
melihat kesinambungan dari kit tutorial yang sudah ada di dalam laman tutorial UTS-CID dengan kelas real yang dihadapi sehari-hari. Nah, komponen kit tutorial sendiri terdiri dari RAT, SAT, bahan paparan konsep esensial, kemudian ada kisi-kisi soal dan pedoman penskorannya. Nah, inilah yang disebut kit tutorial. Nah, di dalam kit tutorial ini yang harus teman-teman pahami adalah bahwa RAT atau rancangan aktivitas tutorial adalah untuk pedoman acuan capaian pembelajaran satu mata kuliah. Sedangkan kalau RAT untuk setiap pertemuan, sehingga RAT ini memungkinkan para tutor untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhannya di lapangan. Sedangkan untuk RAT-nya itu sudah tervalidasi oleh ketua program studi masing-masing, ya. Dan itu ada di laman tutorial UTS-CID. Sedangkan bahan paparan konsep esensial tentunya akan mengacu kepada SAT yang sudah dikembangkan oleh teman-teman tutor. Jadi mohon tidak membingungkan bahwa RAT memang sudah tervalidasi karena RAT itu sudah betul-betul ketua program studi itu memikirkan capaian pembelajarannya harus dilalui oleh mahasiswa sedemikian rupa. Tetapi dalam proses pelaksanaannya di lapangan, dalam bentuk SAT, itu masih memungkinkan para tutor untuk melakukan penyesuaian apabila di dalam SAT itu kurang pas dalam proses penyampaiannya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di poin-poin mana para tutor bisa melakukan penyesuaian terhadap apa yang sudah ada dalam kit tutorial. Nah, untuk manfaat kit tutorial tadi saya katakan sebagai salah satu penentu keberhasilan program tutorial. Kemudian TTM dan Tuton dapat berjalan sesuai harapan, ya. Jadi teman-teman di dalam kit tutorial itu di dalam matriksnya itu sudah tertera apa layanan secara TTM atau TUEP seperti apa, Tuton seperti apa. Jadi program studi itu sudah melihat peta untuk capaiannya baik melalui TUEP atau melalui Tuton. Kemudian manfaat lainnya dari kit tutorial sebagai perangkat layanan belajar yang efektif. Mengapa demikian? Karena ada pengalaman belajar yang secara tertuliskan apa yang harus dilalui oleh tutor maupun para mahasiswa. Nah, pada saat itulah ya, pada saat penyusunan RAT-SAT itu sudah memikirkan bahwa walaupun dilakukan melalui jaringan, melalui TUEP, tetapi proses pembelajarannya harus tetap dilakukan secara efektif atau dengan cara yang betul-betul bisa membuat mahasiswa kita aktif. Kemudian, berikutnya, satu acuan untuk satu mata kuliah ya untuk tutor di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri. Jadi ini kan karena kita melakukan tutorial bukan hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat, otomatis harus ada satu acuan walaupun di Papua, di Jambi, dimanapun itu mengacu kepada kit tutorial yang capaian pembelajarannya atau kompetensinya itu sudah ditetapkan. Nah, sekarang kita mengacu kepada yaitu rancangan aktivitas tutorial atau RAT-nya. Seperti apa RAT-nya itu ya? Yang pertama, pengertian rancangan aktivitas tutorial dulu kita harus perkuat bahwa di dalam RAT itu adalah bentuk perencanaan tutorial untuk satu mata kuliah selama satu semester. Ya, jadi ini harus tergambarkan betul selama satu semester apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita terhadap mata kuliah yang diambilnya. Nah, kemudian di dalam RAT juga harus tergambar garis besar program tutorial secara umum, ya. Di dalamnya harus mencakup ada capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Atau dulu itu biasa disebut dengan TIU.
Kemudian ada lagi sub CPMK atau biasa dulu disebut dengan TIK, ya. Kemudian ada pokok bahasan. Nah, ini ada aktivitas belajar yang tadi saya sampaikan. Harus terlihat dengan jelas aktivitas belajar apa saja yang dilalui oleh mahasiswa kita, ya. Kemudian kalau modusnya tentunya kita ada apakah melalui TUEP, apakah melalui TUTON, apakah melalui praktek-praktikum dan sebagainya. Dan tertera pula tugas tutorial yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri atas tugas partisipasi atau tugas wajib. Ya, kalau tugas partisipasi dilakukan selain di pertemuan 3, 5, dan 7, sedangkan tugas wajib dilakukan pada pertemuan 3, 5, dan 7. Kemudian manfaat RAT-nya, acuan bagi tutor di seluruh Indonesia agar dapat melaksanakan tutorial dengan baik, sudah saya singgung tadi. Kemudian salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tutorial. Nah, kenapa ini menjadi salah satu upaya? Karena biasanya kita selalu melakukan evaluasi, selalu diadakan monitoring. Dari monitoring itulah, ya, monitoring walaupun dengan TUEP tetap kita lakukan monitoring. Dari monitoring itulah kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan tutorial kita. Kemudian yang berikutnya, ini format rancangan aktivitas tutorialnya. Yang pertama ada nama mata kuliah, tentunya ada kodenya, ya. Nah, ini para tutor untuk kode mata kuliah harus betul-betul memahami, ya. Kadang-kadang antara mata kuliah dengan kode mata kuliah itu ada perbedaan, ya. Jadi itu juga harus kita ingatkan kepada para tutor. Orientasi kita adalah nama mata kuliahnya dan kodenya, ya. Tapi kalau bahan ajarnya bisa berbeda. Tetapi kalau kode dan nama mata kuliahnya tertera di dalam katalog, tetapi untuk bahan ajarnya ada beberapa mata kuliah yang berbeda. Kemudian ada nama pengembang, nama penelaah, deskripsi deskripsi singkat. Nah, di dalam deskripsi singkat ini para pengembang harus bisa mengcapture sehingga para tutor yang akan menggunakan RAT itu akan tahu deskripsi singkat mata kuliah ini memenuhi materi apa saja. Kemudian kalau untuk capaian pembelajarannya, untuk mata kuliah ini adalah kompetensi yang dicapai oleh mata kuliah tersebut. Kemudian tahun pengembangannya. Nah, untuk komponennya ada capaian pembelajaran khusus atau dulu disebut TIK, ada pokok bahasan, subpokok bahasan, aktivitas belajar, modus, dan sebagainya sudah saya sampaikan tadi. Proses pengisian identitas mata kuliah pada RAT, jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus sesuai dengan katalog, ya. Karena nanti Bapak dan Ibu akan membuat satu RAT yang satu sesi saja, tidak satu RAT untuk secara keseluruhan, maka betul-betul nanti pengisiannya disesuaikan dengan katalog yang sudah ada di websitenya kita, UT. Nah, kemudian pengisian capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah adalah kompetensi akhir yang saya katakan sebelumnya biasa disebut dengan Q, yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa setelah lulus menyelesaikan satu mata kuliah. Dan tertulis capaian pembelajaran mata kuliah yang terdapat pada BMP. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan bahan ajarnya, maka Bapak dan Ibu boleh melihat di RBV kita, ya, dengan kodenya mahasiswa UT Peduli, passwordnya UT Peduli, kemudian bisa dilihat di dalam BMP tersebut capaian pembelajaran atau Q-nya itu seperti apa. Ya, pada saat kita nanti mengisi kolom capaian pembelajaran. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliahnya akan seperti ini, ya. Yang penting ada capaian, ada isinya, ada pengalaman belajar, ada metode evaluasi, dan jangan lupa untuk kata kerja yang digunakan pada saat perumusan kompetensi adalah kata kerja yang bersifat operasional,
yang terukur dan tentunya menunjukkan hasil belajar. Misalnya kalau memahami kita sulit untuk bisa melihat tercapaian hasil belajarnya, maka bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi, bisa memilih, bisa memilah, gitu, bisa mengurutkan dan sebagainya, yang dirumuskan secara singkat dalam 2 atau 3 kalimat saja. Nah, ini adalah komponennya. Untuk tutorial diisi dengan angka Romawi. Nanti akan sebetulnya ini formatnya sudah ada Bapak Ibu sekalian di dalam di e-training. Jadi nanti silahkan untuk mendownloadnya. Saya hanya sepintas saja. Isinya nanti ada tutorial kemudian ada capaian pembelajaran khususnya yang sekarang disebut CPMK, ada pokok bahasan, aktivitas, modus dan sebagainya, ya. Kemudian untuk pengisian capaian pembelajaran khusus RAT, ini yang disebut dengan sub CPMK. Nah, untuk sub CPMK ini, teman-teman sekalian, kita melihat kepada tentunya modulnya, kemudian semua CPMK yang ada di dalam modul itu dituangkan di dalam RAT. Ya, tetapi memang tidak semua sub CPMK itu nanti akan ditutorialkan. Tentunya dengan keterbatasan waktu kita harus memilih mana-mana saja sub CPMK atau TIK dari modul tersebut yang akan kita sampaikan di dalam tutorial. Bisa dalam bentuk penggabungan ya dari beberapa CPMK yang kira-kira penyampaiannya itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ya, jika dari hasil kajian modul terhadap sub CPMK yang belum dirumuskan, maka tutor menuliskan sub CPMK tersebut pada RAT. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di dalam RAT itu ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu perlu ditambahkan, ya, boleh, karena tadi saya katakan RAT yang ada tutorial UTACID adalah acuan, sebetulnya acuan standar. Jadi kalau mau ditingkatkan masih dapat dilakukan, ya. Nah, kemudian tadi saya katakan tidak semua CPMK di dalam RAT itu ditutorialkan, ya. Maka Bapak dan Ibu dapat memberikan tanda bintang pada sub CPMK yang akan dicapai mahasiswa dalam tutorial. Ya, ini juga penting. Nah, tetapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah sub CPMK yang tidak diberi bintang. Ya, sekali lagi, sub CPMK yang tidak diberi bintang harus dicapai mahasiswa melalui belajar mandiri. Ya, artinya di dalam RAT itu betul-betul terlihat proses pembelajaran melalui modus tutorial dan melalui belajar mandirinya. Dan itu harus tertulis semuanya. Memang akan jadi panjang, tetapi akan tergambar langkah-langkahnya tersebut. Nah, sub CPMK pada sesi pertama menekankan pada pemahaman ruang lingkup mata kuliah. Biasa ya, jadi pada saat pertama bagaimana belajar mandiri, orientasi mata kuliah ini mengarah kemana, kemudian tata tertib dan tugas mata kuliah juga harus tertera di dalam sub CPMK di sesi yang pertama. Nah, sub CPMK pada sesi ke-8 menekankan pada pemahaman materi yang belum dibahas, materi yang belum dipahami, atau merangkum. Nah, ini bedanya. Jadi, di antara sesi 1 sampai sesi 8, itu adalah pemahaman materi yang betul-betul sudah terpilihkan. Tetapi ingat, pada sub CPMK yang akan dibahas pada sesi ke-8 adalah betul-betul wrap up, kemudian juga menyampaikan tentang kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan mata kuliah tersebut. Nah, hal penting yang perlu dalam penulisan sub CPMK dalam RAT atau TIK adalah kata kerjanya itu harus terukur, ya. Jadi yang tadi dan kalau memang menginginkan bahwa tadi dikatakan Pak Husni bahwa pada tugas ketiga arahkan untuk mahasiswa kita itu mencapai C3, ya, otomatis di C1
tugas 1 dan tugas 2 itu bisa di bawahnya. Nah, pada tugas ketiga upayakan sudah lebih meningkat lagi karena sudah merupakan tugas yang ketiga. Hindarkan kata kerja yang tidak operasional, misalnya memahami ya, dan tidak boleh dua, misalnya memahami dan menggunakan. Ini harus diganti karena kan betul-betul harus operasional. Gunakan misalnya bisa menjelaskan atau indikator yang tertinggi. Nah, kalau rumusan atau kata kerja operasional yang tertinggi diharapkan untuk yang ke bawahnya yang lebih rendah itu sudah dikuasai. Ya, jadi ini beberapa hal yang menurut kami penting pada saat menuliskan CPMK di dalam RAT. Pengisian pokok bahasan dan cukup pokok bahasan saya rasa tidak perlu dibahas lebih mendalam ya. Hanya saya ingin menegaskan di sini bahwa tuliskan semua pokok bahasan, kemudian beri tanda bintang pada pokok bahasan yang akan dibahas dalam tutorial. Jadi pokok bahasannya dalam modul itu memang harus dituliskan, tapi nanti jangan lupa diberikan tanda bintangnya supaya kita bisa mengetahui pada saat SAT-nya apa saja yang akan dibahas. Ya, demikian juga dengan sub pokok bahasan yang merupakan jabaran pokok bahasan untuk mencapai sub CPMK. Ini kan sub CPMK, kalau ini adalah jabarannya. Dan jangan lupa tuliskan pula atau beri tanda bintang pada sub pokok bahasan yang akan dibahas di dalam tutorial kita. Nah, ini yang tadi saya katakan adalah aktivitas belajar pada RAT. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita memahami atau menyamakan persepsi, walaupun di dalam web, tetapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara aktif. Dan itu harus tertuliskan di dalam SAT-nya masing-masing. Ya, misalnya menceritakan sesuatu berdasarkan urutan prioritas. Jadi bukan hanya menceritakan saja, tetapi peserta harus bisa berpikir higher order thinking skill, menentukan prioritas dari sesuatu yang sedang disampaikan, ya. Dan apakah bisa melalui web? Sangat bisa. Misalnya pada saat mereka melakukan proses pembelajaran dalam web, mereka kita berikan waktu 2 atau 3 menit untuk menyampaikan kesimpulan, kemudian dia menyampaikan kesimpulannya tersebut atau menuliskannya dalam kertas ya, kemudian mengangkatnya. Nah, itu kalau bisa pada saat seperti itu, tutor itu tidak melakukan secara berurutan, tapi misalnya menentukan mahasiswa-mahasiswa dengan cara silakan sekarang buka semua videonya, ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu A atau Bapak A gitu ya untuk menyampaikan pandangannya. Jadi pengalaman belajar pada saat web pun dapat tercapai dan pembelajaran aktif pun bisa dilakukan. Nah, untuk pengalaman belajar ini ya aktivitasnya bisa melakukan latihan, praktek, simulasi atau presentasi dari masing-masing kerja kelompok. Nah, biasanya untuk yang simulasi itu untuk mata kuliah berpraktek atau mata kuliah praktek itu sangat syarat dengan simulasi-simulasi yang bisa dilakukan melalui web tersebut, ya. Atau bisa juga meminta mereka untuk menganalisa sebelumnya suatu video, ya. Di FKIP ada guru pintar online yang dapat menjadi sumber belajar mahasiswa kita untuk mereka mengamati suatu video, kemudian menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut, apa analisa Anda, dan kemukakan apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang sama dengan yang terdapat dalam video tersebut. Jadi sangat bisa kita melakukan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke SAT-nya. Tadi saya katakan, SAT masih memungkinkan Bapak Ibu untuk dilakukan modifikasi sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan sarana yang ada, sesuai dengan misalnya di daerah ini sedang terjadi ini, sangat bisa dilakukan
modifikasi ya. Asalkan yang tadi saya bilang kompetensi atau sub CPMK-nya itu memang betul-betul berasal dari RAT yang sudah divalidasi ya oleh program studi. Sedangkan SAT-nya nanti boleh divalidasi oleh kepala UPBJJ karena kepala UPBJ yang paling tahu keadaan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini untuk pengertian SAT-nya seperti ini ya. Jadi untuk 1 kali pertemuan merinci tentang proses pembelajaran dilakukan dalam 1 kali pertemuan mulai dari pembukaan, penyajian sampai penutup. Jadi ya di dalam sini sudah tertera yang berwarna merah. Ini nanti harus terisi dan Bapak Ibu harus membuat nanti 1 SAT. Ya. Jadi membuat 1 RAT untuk 1 sesi, kemudian membuat 1 SAT untuk 1 sesi yang tentunya kompetensinya harus sama dengan yang terdapat dalam RAT yang Bapak Ibu buat. Jadi kemudian ada tahapan, ada rincian kegiatan, media yang digunakan, dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu boleh lihat atau download di e-training bahwa format dari RAT itu, SAT ini sudah kami upload dan silahkan untuk di-download dan diisi. Ya, ini ya, saya rasa ini sudah biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa disampaikan kepada para tutor kita, ya memang harus dibuat seperti itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah ini yang saya bilang tadi, skenario pembelajarannya itu memang harus tutor banget gitu. Ya, tetapi kompetensi atau capaian pembelajarannya merujuk kepada RAT yang sudah divalidasi. Ini pengisian identitasnya, saya rasa nanti silahkan diisi, tidak perlu saya panjang lebar. Kemudian tahap persiapan tutorial pada SAT nanti juga ini juga sama ya, ada bahan presentasi ya, langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh tutor kita, membuat media. Ya memang tadi dikatakan cukup berat karena memang iya cukup berat ya, karena memang seperti itulah yang harus kita lakukan selaku tutornya UT. Dan yang berikutnya, ya, berikutnya adalah tahap kegiatan pendahuluan pada SAT. Bapak Ibu sekalian, karena sudah tahapan pelaksanaan aplikasi di lapangan, maka tentunya di dalam SAT itu harus terlihat bagaimana penyapaan pada mahasiswa, persepsi apabila antara TUEP 1 dengan TUEP 2 itu ada kesinambungan, maka harus dijelaskan juga di dalam SAT tersebut bahwa ini adalah kelanjutan dari TUEP yang sebelumnya, ya. Dan di dalam pendahuluan juga jangan lupa disebutkan kegunaan dari mata kuliah ini, ya. Misalnya mengatakan begini, mahasiswa, Anda akan banyak mendapatkan manfaat dari mempelajari materi ini karena materi ini betul-betul akan Anda gunakan pada saat Anda bertugas sebagai apa. Jadi tutor itu harus menyatakan demikian supaya mahasiswanya akan termotivasi bahwa materi yang saya pelajari ini adalah materi yang betul-betul dapat dimanfaatkan. Ya. Kemudian ini pada saat tahapannya, ini saya juga tidak perlu panjang lebar karena memang Bapak dan Ibu sudah memahami betul bahwa pada intinya pada saat penyajian dalam satu RAT itu adalah kegiatan inti, ya, kegiatan inti yang akan dilalui oleh mahasiswa kita. Nah, ini untuk penutup. Nah, untuk penutup saya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat tutor melakukan merangkum, ya, atau membuat kesimpulan dari suatu materi yang dibahas dalam tutorial, upayakan tutor itu bersama mahasiswa, ya. Jadi bukan semata-mata rangkuman itu datangnya dari tutor, tetapi yang terpenting adalah bersama, ya. Boleh meminta mereka membuat beberapa pandangan, kemudian dari beberapa pandangan tersebut minta kembali mahasiswa untuk merangkai dari beberapa pandangan teman-temannya. Setelah itu semua, baru tutor memberikan kesimpulan. Artinya, disinilah kepiawaian seorang tutor tidak semata-mata dia memberikan, tapi justru
memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk bekerja sama membuat satu kesimpulan terhadap apa yang disampaikan di dalam kelas tutorial tersebut. Kemudian media dan sumber belajar pada saat ini juga perlu ditambahkan ya. Kalau mengambil GPO, kami akan sangat senang, atau mengambil dari sumber-sumber pengayaan YouTube lainnya juga diperbolehkan, sehingga suasana pembelajaran itu nanti bisa lebih hidup lagi. Ini waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Untuk tahap pendahuluan dan penutup sekitar 5-10% dari alokasi waktu. Kalau kita waktunya 120 menit, berarti sekitar 3 atau 4 menit saja. Kemudian 80-90% digunakan untuk tahap penyajian. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup aktivitas tutorial pertama, itu betul-betul, tadi saya sudah menyampaikan ini, intinya adalah mengajak mahasiswa untuk bisa mencermati BMP. Nah, karena soal-soal kita itu berasal dari BMP, maka tentunya kita meminta mereka untuk betul-betul memahami. Jadi PowerPoint itu bukan merupakan daftar isi dari BMP kita, bukan, tetapi justru mengarahkan mahasiswa kita untuk berpikir lebih mendalam lagi terhadap isi BMP tersebut. Ya, jadi misalnya lihatlah kasus, kemudian berikan suatu kasus, kemudian meminta mahasiswa kita untuk merujuk materi atau konsep-konsep yang ada di modul yang mana yang sesuai dengan kasus tersebut. Jadi tidak semata-mata PowerPoint itu adalah daftar isi dari suatu modul. Ya, ini ruang lingkup aktivitas tutorial 2, 4, dan 6. Ya, tadi juga sudah cukup banyak dibahas oleh Pak Husni. Saya tidak perlu lagi. Nah, ini yang perlu juga penguatan bahwa untuk sesi 3, 5, dan 7, tutor memberikan tugas wajib kepada mahasiswa dan tugas dapat dikerjakan di luar jam tutorial. Karena kalau dalam waktu 2 jam terpotong dengan pengerjaan tugas wajib tentunya tidak efektif, tetapi betul-betul pada saat itu kita membuat interaksi pembelajaran itu membahas materi-materi yang ada dalam modul. Sedangkan tugas bisa dikerjakan di luar jam tutorial. Nah, pada saat pemberian tugas tutorial, jangan lupa ya, disebutkan cara mengerjakan tugasnya seperti apa, deadline-nya, produknya, dan kriteria. Ini sangat penting. Biasanya tutor kita tuh suka lupa, tidak menyampaikan tugas itu arahnya kemana, sehingga mahasiswa kita kurang mengerti dengan pas apa tugas yang harus mereka kerjakan. Kemudian ini tadi saya sudah saya sampaikan untuk yang sesi 8. Sekarang tinggal yang tugas tutorial ya Bapak Ibu sekalian, walaupun besok ini akan dibahas secara mendalam, tapi pada pertemuan besok, tetapi intinya saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu harus membuat satu kisi-kisi, ya, yang kisi-kisi tersebut adalah acuan untuk membuat tugas tutorial. Dan tugas tutorialnya berbentuk esai, dan juga jangan lupa buatkan juga pedoman penskorannya, ya. Dan tugasnya itu mengacu kepada CPMK atau TIK yang terdapat di dalam SAT yang nanti Bapak dan Ibu harus kembangkan, ya. Dan tugas tutorial itu bisa berbentuk ini ya, membuat peta konsep ya, dan peta konsep ini ternyata sangat membantu mahasiswa kita untuk bisa memahami keterkaitan antara konsep dan bagaimana pencapaiannya. Tugas tutorial wajib ini seperti ini, saya rasa jangan lupa ya, karena Bapak Ibu ini kita beri waktu 1 minggu mereka untuk mengerjakan tugas tutorial wajib, maka harus menantang ya. Maka misalnya lakukan analisa terhadap apa, tapi betul-betul sesuai dengan kompetensi dan juga dapat dilaksanakan ya.
Jangan membuat misalnya seperti paper yang betul-betul memberatkan mahasiswa kita, tetapi betul-betul sesuai dengan kompetensi dan tentunya dapat dikerjakan oleh mahasiswa kita. Ini tugas tutorial yang bentuk partisipasi, Bapak Ibu sekalian. Selain dari pertemuan 3, 5, dan 7, maka tutor itu berhak atau dengan sangat baik dapat memberikan tugas partisipasi, ya. Dan tugas partisipasi itu bisa dengan cara menentukan atau menemukan kata-kata penting, ya, yang terdapat dalam modul tersebut, atau membuat rangkuman dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk tugas partisipasi. Kalau ini tugas tutorial, ya, tadi mengukur tentunya ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kalau yang psikomotor itu adalah yang betul-betul mahasiswa itu menggunakan psikomotornya, ya, secara fisik dia misalnya bisa menuang, ya, bisa memperagakan gerakan, itu adalah yang betul-betul psikomotor. Selain itu bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk mengukur ranah kognitif. Ini saya rasa ini, ya, inilah format kisi-kisinya. Nanti Bapak dan Ibu juga silahkan mendownload di e-training, kemudian mengisi satu atau membuat kisi-kisi tugas tutorial untuk satu capaian pembelajaran, 1 atau 2 capaian pembelajaran, tetapi tidak semuanya, ya. Karena kan tentunya tidak akan mungkin kita Bapak Ibu kita minta membuat kisi-kisi secara utuh, tapi kisi-kisi yang mengacu kepada CPMK yang terdapat di dalam SAT-nya. Ini tugas, nanti setelah kisi-kisi maka dibuat soal tugas tutorialnya seperti apa. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pedoman penskorannya supaya kita bisa melihat bagaimana konsistensi CPMK mulai dari RAT, SAT, kemudian kisi-kisi sampai dengan soal, dan terakhir adalah pedoman penskorannya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti Aisyah. Ini ada pertanyaan. Yang terhormat Ibu Aisyah, mohon info, apakah semester ini kit tutorial sudah tersedia pada setiap mata kuliah di dalam laman tutorial, termasuk untuk web? Semester lalu, RAT atau SAT diunduh dari RAT atau SAT yang ada di laman TTM, tapi tidak semua mata kuliah tersedia RAT atau SAT-nya. Sebagian ada, namun sudah kadaluarsa karena BMP sudah berganti edisi. Mohon info. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, fakultas saat ini sedang berupaya untuk mengupdate, ya, terutama FKIP. Dalam beberapa bulan ini kami melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian mengupload sesuai dengan kit tutorial dengan skema baru, ya. Walaupun tidak semua, silakan nanti dilihat mata kuliahnya dengan kode belakangnya tuh 2020. Artinya kalau 2020 adalah kit tutorial dengan skema baru, ya. Tetapi kalaupun belum ada, ya, Bapak dan Ibu tadi saya katakan berlatih tutor itu untuk membuat RAT-SAT yang memang tadi cukup berat, tapi itulah tugas kita. Tetapi di dalam laman tutorial UTACED memang kita berupaya, ya, tidak terlalu banyak lagi yang sebetulnya sudah ada semua, tetapi memang ada beberapa masih skema baru. Untuk FKIP sudah kita lakukan pembaharuan-pembaharuan, bahkan pada tanggal 24 ini kami mengembangkan kit tutorial dengan perguruan tinggi lain untuk lebih memantapkan isi dari kit tutorial tersebut. Ya, itu saja, Mbak. Ada lagi, Bu, ya, pertanyaannya. Silakan. Itu, Assalamualaikum, izin bertanya. 1, dalam sub CPMK yang diberikan tanda bintang atau belajar mandiri, apakah materinya diambil dari modul atau dari sumber lain? Yang kedua, apakah tutor dalam memberikan materi dalam model sinkronus dapat menggunakan media YouTube? Yang ketiga, untuk memberikan kreativitas mahasiswa dalam membuat tugas, apakah dapat berupa video yang diunggah di YouTube? Silakan. Ya, terima kasih.
justru yang diberi bintang itu adalah yang ditutorialkan. Ya, jadi jangan terbalik. Yang diberi bintang justru yang ditutorialkan yang sub CPMK-nya itu harus terdapat di dalam SAT. Ya, sedangkan sub CPMK yang tidak berbintang itu dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan belajar mandiri. Jadi antara tutorial dan belajar mandiri yang tidak dibintangkan sub CPMK-nya itu semua terlihat terdapat di dalam RAT. Ya, yang dibintangkan itulah yang dipindahkan sub CPMK-nya ke dalam SAT. Ya, seperti itu. Karena kan kalau SAT itu memang betul-betul kompetensi atau sub CPMK yang sudah terpilih. Artinya sub CPMK tersebut dirasakan cukup sulit atau artinya memerlukan pendalaman, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga diperlukanlah tutorial tersebut. Ya, untuk yang YouTube, teman-teman sekalian, sangat boleh memberikan pendalaman kepada mahasiswa kita. Bahkan kalau di FKIP ada beberapa mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa untuk melihat tayangan-tayangan di YouTube sebagai bahan dari pengayaan. Dan untuk mata kuliah berpraktek, ada juga yang meminta mahasiswa untuk menganalisa ya dari suatu video yang ada di YouTube dan kemudian dikumpulkan, diupload di dalam LMS-nya sebagai bagian dari latihan mandiri. Jadi sangat diperbolehkan oleh tutor mencari sumber-sumber lain selain di modul tersebut, asalkan sekali lagi tujuannya adalah pencapaian kompetensi mata kuliah tersebut atau pencapaian CPMK dari mata kuliah tersebut. Ya, itu Mbak. Oke, baik Bu. Ada lagi nih Bu. Ya. Tanyanya, sebentar. Oke. Bagaimana jika pada suatu mata kuliah tertentu menggunakan BMP yang berbeda kode mata kuliahnya, konten materi pada BMP berbeda dengan RAT-SAT yang telah tersedia? Apakah tutor harus memodifikasi RAT dan SAT yang telah tersedia sesuai konten materi pada BMP? Karena yang dipelajari mahasiswa adalah materi yang terdapat di BMP. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, mengapa diberi pelatihan tutor kita untuk melakukan pengembangan RAT dan SAT? Karena ada kemungkinan ya, ada kemungkinan antara kit tutorial yang ada di laman tutorial UTACID dengan bahan ajar yang diterima oleh mahasiswa berbeda. Walaupun itu sangat kami sesalkan sebetulnya. Nah, apabila itu terjadi, maka Bapak dan Ibu diperbolehkan, tentunya diharapkan ya, justru diharapkan membuat RAT, SAT, dan bahan presentasi serta tugas-tugasnya sesuai dengan BMP yang dipegang oleh mahasiswa kita. Ya, seperti itu Mbak. Siap. Ada lagi Bu dari Bu Cynthia Manado. Ya. Jika tutor harus membuat RAT-SAT, untuk validasi RAT-SAT, apakah UPBJJ harus mengirim RAT-SAT ke Prodi atau bagaimana? Iya, tidak perlu mengirimkan ke Prodi, ya, karena yang perlu divalidasi adalah SAT-nya. Kalau RAT-nya kan sudah divalidasi oleh Ketua Perwam Studi yang dapat diunduh di tutorial UTACID. Yang perlu divalidasi adalah apabila tutor merasakan adanya perlu melakukan modifikasi terhadap SAT-nya, ya, atau bisa menambahkan ada kompetensi yang tidak terdapat di dalam RAT, itu boleh. Saya katakan tadi RAT SAT yang ada di laman UTACID adalah standarnya. Jadi kalau melakukan perubahan-perubahan tidak perlu dilakukan atau dikirimkan ke program studi, cukup divalidasi oleh kepala UPBJJ setempat. Ya. Masih ada? Sebentar Bu, coba saya scrolling dulu ya. Ya, karena cukup. Saya coba lihat juga.
Mungkin ini Bu dari Hendra Budiono, terkait dengan tugas di RAT dan SAT, bagaimana dengan tugas untuk mata kuliah praktikum IPA di SD? Tugas berupa laporan praktikum di setiap minggunya, baik praktikum bimbingan maupun praktikum mandiri. Perlukah membuat tugas yang memperhatikan kriteria tugas tutorial? Ya, wah, ini pertanyaan bagus sekali untuk tutor mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk mata kuliah berpraktik dan mata kuliah praktek serta praktikum, fakultas sudah membuat atau merancang dan sudah dikeluarkan juknis yang sudah ditandatangani oleh Warek 1. Lihat kembali juknis tersebut ya Bapak Ibu. Yang terakhir surat dari Warek 1 tertanggal 4 Maret juga silahkan dilihat lagi. Tetapi intinya pelaksanaan praktikum serta mata kuliah berpraktik, praktik, dan praktikum itu sudah ada urutannya, sudah ada langkah-langkahnya secara jelas, ya. Dan apakah nanti RAT-nya sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu untuk SAT-nya mengikuti juknis yang sudah dikeluarkan atau dikirimkan kepada UPBJJ, ya. Sekali lagi untuk SAT-nya silakan mengikuti urutan karena itu sudah kami susun pertemuan 1 untuk praktikum di SD itu melakukan apa sampai bagaimana mahasiswa upload laporan praktikumnya itu di LMS UTACID, ya. Sekali lagi silakan untuk SAT-nya mengikuti juknis yang dikeluarkan oleh Warek 1, ya. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Ya, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Iya Bu, mungkin. Iya Bu, karena selebihnya tentang jaringan internet sih untuk pertanyaannya. Ya, betul. Mungkin untuk sesi Bu Siti Aisyah mengenai pengembangan tutorial RAT dan SAT sudah cukup dimengerti dan dipahami oleh para calon tutor TTM. Mungkin bisa diakhiri Bu untuk sesi ini. Ya, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti pelatihan ini, dan jangan lupa nanti teman-teman mengembangkan RAT, SAT, kisi-kisi dan soal serta pedoman penskorannya yang diupload di e-training. Jadi sudah ada rumah-rumahnya, silakan nanti menguploadnya dan kami bisa menelaah soal tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta pelatihan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saat ini kita akan memasuki waktu isoma untuk rehat sejenak. Dan sebelum itu saya untuk mengingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir di room chat yang sudah tersedia. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir